Bela Bahar, gerombolan PA 212 dan FPI ajak umat lakukan pembangkangan sipil. Ditulis X Hardy. Kasus dan masalah yang menimpa Bahar Smith masih saja terus dipolitisasi oleh kelompok sebelah. Padahal akar masalahnya ada di Bahar Smith itu sendiri. Tampil menggebrak dengan menyerang pemerintah, menghina presiden, hingga menganiaya dua bocah karena namanya dicatut. Yang lebih hebat lagi adalah orang ini dianggap sebagai Habib. Habib atau ulama yang harusnya memberikan contoh yang baik, malah melakukan tindakan tidak berperi kemanusiaan terhadap dua bocah. Dibebaskan dari penjara karena program asimilasi, Bahar malah membuat kerumunan massa hingga kepolisian memutuskan untuk menahan Bahar kembali. Seolah masih belum kapok juga, simpatisan Bahar bahkan membuat kekacauan dan gangguan keamanan hingga merusak pagar lapas, sehingga Bahar kembali diungsikan ke lapas di Nusa Kambangan. Ini adalah hadiah beruntun untuk Bahar dan pendukungnya yang arogan dan banyak tingkah. Akan tetapi Bahar yang merupakan tokoh FPI pastilah akan mendapatkan dukungan dari kelompoknya. Meski salah, tetap saja akan dibenarkan dan dianggap sebagai korban. Kelompok ini memang pintar melontarkan narasi dijalimi, berbuat salah tapi merasa tidak bersalah. Para ulama dari organisasi masyarakat seperti FPI, GNPF, PA 212 hingga MUI DKI Jakarta mengecam pencabutan asimilasi yang didapat oleh Bahar Smith serta penangkapan yang dinilai berlebihan. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan pencabutan asimilasi tersebut adalah merupakan bentuk arogansi kekuasaan terjadi terhadap umat Islam dan tokoh yang kritis terhadap negara. Kami melihat bahwa alasan sesungguhnya pencabutan status asimilasi tersebut bukan semata pelanggaran PSBB, tetapi dikarenakan Habib Bahar bin Smith menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terhadap rejim zalim, kata Slamet Ma'arif. Menurut dia, pelanggaran PSBB sebenarnya juga dilakukan oleh para pejabat negara dengan melempar bantuan sosial di pinggir jalan, mengadakan konser, membuka jalur transportasi, membiarkan mal beroperasi, dan membuka pintu bagi tenaga kerja asing, khususnya Cina. Justru semua pembiaran ini yang jelas-jelas 100% melanggar PSBB, katanya. Ya, dasar pakar cocok logi murahan. Bahar kan masih dalam program asimilasi. Tanpa asimilasi ini Bahar wajib jalani hukuman di penjara. Dibebaskan malah langsung melanggar PSBB dan pendukungnya bikin onar. Jadi wajar dong Bahar dipindahkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pendukungnya yang bodoh dan arogan itu. Kemudian mereka menilai kondisi makin parah saat penangkapan Bahar Smith pada dini hari dan pemindahan ke Lapas Batu, Nusa Kambangan tanpa diberitahukan kepada pihak keluarga dan kuasa hukumnya, serta akses keluarga dan kuasa hukum yang dibatasi untuk menjenguk. Kami mendesak agar pihak-pihak dan pejabat yang sedang menjalankan agenda anti-Islam segera mengembalikan status Habib Bahar bin Smith dalam kondisi semula, yaitu status asimilasi, ucap Slamet. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengajak seluruh umat Islam untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Seruan ini dilayangkan oleh berbagai pimpinan ormas Islam seperti PA 212,
Slamet Ma'arif, An-Nas Institut Munarman, DPP EPI Sabri Lubis, GNPF Ulama Yusuf M. Martak, HRS Center Abdul Chai Ramadan, dan sejumlah pimpinan lainnya. Perlu diklarifikasi dulu, pemerintah tidak anti-Islam, pemerintah tidak anti-ulama. Hanya mereka yang sakit hati, yang ngaku-ngaku ulama, yang dipaksakan jadi ulama serta mengaku mewakili umat. Itulah yang sering bikin ribut dan berkeruh suasana. Apa maksud mereka mengajak dan menghasut orang lain untuk membangkang? Bukankah ini termasuk upaya untuk mengganggu keamanan dan ketertiban nasional? Dengan keinginan dan upaya tersebut, bukankah kelompok ini sudah memenuhi syarat untuk ditindas tegas? Karena bukan cuma satu kali, tapi sudah berkali-kali berusaha untuk mengganggu pemerintah dengan narasi, provokasi, dan hasutan yang sifatnya mengganggu. Mau sampai kapan kelompok ini dibiarkan? Sampai berkembang biak di luar kendali hingga tak mampu lagi dikendalikan? Saya selalu percaya dengan prinsip ini. Selagi masalah masih kecil, atasi sesegera mungkin. Karena kalau masalah sudah membesar dan tak terkendali, kita seperti kalah jadi abu benang jadi arang. Masalah tetap dibiarkan, kita game over. Mau atasi pun kita tetap setengah mati dan berdarah-darah. Dua-duanya bukan kondisi yang bagus. Inilah yang akan terjadi kalau kelompok penjual surga macam EPI dan PA212 dibiarkan membangun panggung politik. Bagaimana menurut Anda? Bahar dibandingkan dengan Ahok, gak level keles. Ditulis Mora Sifudan. Sebenarnya sudah jelas tidak ada yang perlu lagi diperdebatkan. Kenapa Bahar, penganiaya dua anak di bawah umur itu, dijebloskan kembali ke penjara dan kemudian dipindah ke Nusa Kambangan, penjara dengan pengaman yang sangat ketat. Pertama, Bahar dikembalikan ke penjara karena melanggar dua aturan sekaligus. Yang pertama, setelah bebas dia berceramah yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apa ceramahnya? Mencela dan memfitnah pemerintah Indonesia. Sebab tidak ada kaitan antara sikap pemerintah terhadap dirinya dengan kasus yang dihadapi. Dia dipenjara karena menganiaya, bukan karena frontal mengkritisi pemerintah. Jangankan frontal mengkritik, dia memfitnah presiden dan kepolisian pun dia masih belum diciduk. Nah, ketika sudah bertindak kriminal terhadap dua anak di bawah umur, ya sudah pasti dipenjara. Yang kedua, dia melanggar persyaratan asimilasi, yaitu aturan PSBB. Dia ceramah, dia mengumpulkan banyak orang. Pengumpulan orang itu tidak sesuai dengan aturan PSBB dan tidak sesuai dengan alasan dia diberi asimilasi. Jadi, kalau melanggar aturan dan meresahkan masyarakat, otomatis asimilasinya dicabut dan dikembalikan ke penjara. Kedua, Bahar dipindahkan ke Nusa Kambangan karena ulah pendukungnya. Ketika dia dipenjara kembali, maka dia dimasukkan ke ruang isolasi. Kalau sudah masuk ruang isolasi, tidak ada lagi kunjungan keluarga maupun kerabat. Tidak ada lagi tamu atau kuasa hukum, apalagi mau berjumpa. Ketika pendukung Bahar kemudian mendobrak gerbang lapas Sindur, sudah pasti mengancam keamanan. Masih beruntung, para pendukung Bahar itu tidak langsung dieksekusi di tempat karena mengancam keamanan lapas. Sudah baik kepolisian justru mencarikan solusi dengan memindahkan Bahar ke Nusa Kambangan. Kenapa Nusa Kambangan? Penjara dengan pengaman ketat. Akses ke Nusa Kambangan tidak selonggar dengan akses ke lapas lain di negeri ini. Dengan begitu diharapkan pendukung Bahar yang beringas itu tidak mengulangi lagi keberingasannya
karena tidak punya akses ke Nusa Kambangan. Kenapa membandingkan dengan Ahok? Gak level lah. Ahok dan pendukungnya itu adalah manusia beradab. Mereka mengedepankan hukum daripada keberingasan. Ketika pendukungnya tetap berada di depan tahanan, Ahok minta mereka untuk pulang demi keamanan dan kondusivitas masyarakat. Di sini, sikap Ahok sangat luar biasa. Dia tidak mengutamakan keegoisannya, tetapi lebih mementingkan kepentingan umum. Berbeda dengan Bahar, yang tidak menerima dia di penjara dan masih sok merasa benar dan merasa paling membela negara, padahal perusak moral bangsa. Pendukung Ahok pun sangat rasional, taat hukum dan beradab serta mau mendengarkan Ahok. Mereka menghargai Ahok dan kemudian meninggalkan Makobrimob. Keadaan pun kembali kondusif, tidak lagi ada gesekan dan kekhawatiran terancamnya ketertiban dan keamanan. Sangat berbeda dengan pendukung Bahar, bukan menuruti aturan, mereka malah mendobrak gerbang lapas. Kalau memang mereka taat aturan, beradab dan waras, dialog dan negosiasi adalah pilihan utama. Kalau memang berkaitan dengan hak tahanan yang dipenuhi, atau tugasnya penasihat hukum untuk menuntut sesuai dengan prosedur yang berlaku, bukan malah mendobrak gerbang lapas. Jadi, kalau mau dibandingkan Ahok dengan Bahar dalam menghadapi kasus hukum, ya tidak seimbang lah. Ahok lebih jantan dengan tidak mengandalkan massa. Perbandingannya seperti langit Ahok dengan God Bahar. Oh ya, Ahok itu mantan gubernur loh. Sementara Bahar kan bukan siapa-siapa dalam tatanan pemerintahan. Jadi terimalah. Apa sih yang mau dipermasalahkan lagi? Semakin dipermasalahkan, semakin mempermalukan diri sendiri. Mau digoreng juga tidak akan mempan. Kesalahan terbesar Bahar adalah menganiaya 2 anak di bawah umur. Kalau kamu masih membela Bahar, maka jelas kamu sangat tidak menghargai posisi korban penganiayaan. Seolah anak di bawah umur itu pantas digebuki Bahar karena dia dianggap pemuka agama. Seharusnya pendukung Bahar itu malu. Yang mereka anggap sebagai guru agama adalah seorang kriminal. Yang mereka bela adalah seorang penganiaya anak di bawah umur. Mau diletakkan di mana muka mereka yang mengulamakan kriminal? Apa kata dunia kalau ternyata mereka rela mendobrak gerbang lapas demi membela kriminal? Jangan-jangan mereka kriminal juga. Kalau dilihat dari keperingasannya mendobrak gerbang lapas sih tidak jauh bedalah dengan yang mereka bela. Sebab hanya kriminal beringaslah yang akan berani mendobrak gerbang lapas. Orang waras dan beradab mah tidak akan melakukan itu.